Ono suaranya aja rame. Ono Ustaz.
Hai, ini marhaban dakjal. Halo Pak. Pak, aku orang ketiga, gak apa-apa. Maaf, aku baru. Sender. Oh, goblok. Kita ini gak iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso ngono lho. Kok iso ngono iku.
Pak Fatma, do Fatma do. Halo, tes. Halo. Halo. Baik, untuk seluruh siswa dimohon menampilkan videonya karena acara webinar malam hari ini segera kita mulai. Semua Nungguin dia. di suaranya. Silakan ditampilkan Pak. semua videonya. Lagi keluar, Pak. Lagi keluar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Imam Sabari, SHI, MPDI, selaku Kepala SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Yang terhormat jajaran Majelis Dikdasmen PCM Bubutan Kota Surabaya. Yang terhormat Ustazah Nini Haryati selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Yang terhormat seluruh jajaran staf dan Dewan Guru serta karyawan SMP Muhammadiyah 7 Surabaya, serta anak-anakku peserta webinar akhir tahun kelas 7, 8, dan 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam 31 Desember ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa menikmati zaman yang luar biasa terang benderang penuh dengan keislaman, dan karena beliaulah yang membawa dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Sebelum kita memulai acara webinar akhir tahun yang kita laksanakan bersama ini, marilah kita baca basmalah, baca
Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka acara webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar di akhir tahun 2020 dengan tema mendewasakan diri menuju generasi pemimpin yang berani. Perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar, terutama untuk para siswa kelas 7, 8, dan 9 yang tidak hadir pada sesi webinar ini, akan diberikan tugas tambahan dari sekolah untuk merangkum hasil webinar yang akan diunggah pada kanal YouTube channel Mutu TV Surabaya. Baik, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari Majelis Tingkasmen PCM Bubuten dari Ustadz Haryadi. Yang keempat, acara inti webinar yang disampaikan oleh materi hebat. Dilanjutkan dengan penutup. Mari kita menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mustaqim M. Phil. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Illa minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha zata bainikum wa ati'ullaha wa mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim
زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك يؤمنون حقا هم درجات عند ربهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun. Baik, kita langsung ke acara inti webinar, yaitu yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri hebat yang luar biasa. Dan ini akan menjadi salah satu nilai penting buat kalian semua di akhir tahun ini. Yang pertama adalah pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Sapari, SHI MPDI, selaku Kepala SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Sebelum beliau akan memaparkan presentasi, saya akan membacakan Kulfiti. Beliau bernama lengkap Imam Sapari SHI MPDI. Tempat tanggal lahir beliau di Surabaya tanggal 82. Alamat lengkap beliau di Jalan Jojoran 3C nomor 7. Alamat akun sosial beliau bisa kalian kunjungi di Facebook, ya, bernama Imam Sapari. Kemudian di email beliau di imams_ok1@yahoo.com. Yang bisa berkunjung di Instagram beliau di imams_ok1. Dan siapapun yang di sini yang suka di Twitter, yaitu bisa mengunjungi beliau di insa_sc. Beliau sebagai profesi adalah sejati, ya, didik. Dan beliau sekarang ini menjabat sebagai kepala SMP
insya Allah kedepannya akan membawa sekolah kita lebih baik lagi. Riwayat pendidikan beliau yaitu di SD Tritunggal Surabaya, kemudian di jenjang SMP beliau mengemban 1 Surabaya, kemudian SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, dan lanjutkan langsung kuliah S1 jurusan Syariah IAIN Sunan Ampel yang saat ini berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Beliau melanjutkan ilmunya lagi di jenjang S2 yaitu program Master Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pengalaman organisasi beliau pertama adalah sekretaris KM Majelis Tabligh Kota Surabaya, wakil ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya. Yang berikutnya, beliau juga menjadi ketua K3S SMP dan MTS Muhammadiyah se-Kota Surabaya. Kemudian beliau dilantik menjadi ketua Forum Silaturahmi Kepala Sekolah Muhammadiyah se-Jawa Timur untuk jenjang SMP MTS. Berikutnya, beliau menjabat anggota Majelis Pelayanan Sosial PDN Kota Surabaya. Dan berikutnya adalah beliau menjabat ketua Majelis Tabligh PCM Gubeng. Istri beliau satu, yaitu bernama Ibu Fadilah SPD. Dan anak beliau, alhamdulillah, dikaruniai 3 anak. Yang pertama adalah Muhammad Hilmi Ramadan Asfari. Yang kedua adalah Faza Azka Nur Asfari. Yang ketiga adalah Mirza Al-Ausi Nur Al-Ashfari. Bacanya luar biasa. Tulis nama anak-anaknya luar biasa ya, luar biasa. Baik, kita tidak sabar lagi menunggu pemaparan beliau Kalau sinyalnya akhir tahun di sesi pertama ini. Kepada Ustadz Imam Sabari SHI waktu dan tempat dipersilakan. Ustadz Ruhan, mohon maaf. Ustadz Ruhan. Halo. Ustadz Majelis Dikdasmen Bubutan, Pak Sugi ya, supaya bisa memberikan pembukaan maupun arahan atau bagaimana gitu ya. Monggo itu sudah ada Pak Sugi. Kemudian peserta mohon bisa mematikan mikrofonnya ya supaya tidak mengganggu lancarnya efektivitas ini acara. Sebelum memasuki acara inti webinar, kita menantikan sambutan yang luar biasa dari Majelis Dikdasmen PCM Bubutan Kota Surabaya, yaitu Bapak Ustadz Sugianto SH selaku Ketua Majelis Dikdasmen PCM Kota Surabaya, PCM Bubutan Kota Surabaya, maaf. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena sinyal dan karena belum bisa ini lancar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya banggakan,
para narasumber, seluruh narasumber, yaitu yang pertama adalah Ustadz Imsap atau yang biasa disebut Gus Imsap. Yang kedua adalah narasumber, yaitu Ustadz Jupri. Halo, dengar? Dengar, Ustaz, dengar. Iya, dengar, G. Dengar, dengar. Saya lanjut. Ustadz Jupri sebagai anggota Majelis Tablek pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya dan juga sebagai ketua Rumah Hafidz ya, yang kemudian dimiliki oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Mubutan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini di detik-detik pergantian tahun baru kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat sungguh luar biasa yang ini perlunya dilestarikan, yaitu kegiatan muhasabah diri yang diadakan oleh sekolahnya para pemimpin, yaitu sekolah Muhammadiyah atau SMP Muhammadiyah 7. Yang kedua adalah salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan hingga kita bisa mencontoh setiap sikapnya hingga akhir zaman. Tidak juga pula saya hantarkan untuk salam hormat saya untuk Ustadz Rohan Asrori sebagai fasilitator pada kesempatan malam ini, dan seluruh dari anggota yang ikut mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan matur nuwun, dan kami dari Majelis Idasmen pimpinan cabang Muhammadiyah mengucapkan selamat berwebinar dan kegiatan yang sangat luar biasa ini, khususnya untuk SMP Muhammadiyah 7 sebagai kegiatan yang kemudian ini tidak hanya kegiatan satu-satunya, tapi ini perlu dilestarikan, perlu ditambahkan, karena saya melihat giroh dari sekolah kita ini, sekolahnya para pemimpin SMP Muhammadiyah 7 ini, atau disebut SMP Mutu ini, yang sementara dipunggawai atau dimotori oleh Gus Imsap. Ya, semoga ke depan acara-acara demikian ini bisa dilaksanakan dan terus dilaksanakan untuk semakin meningkatkan, yang pertama adalah silaturahim kita di masa pandemi ini, dan yang kedua menambah imun serta iman kita sehingga nantinya kita bisa tetap menjalin silaturahim. Yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih kepada SMP Muhammadiyah 7, sekolahnya para pemimpin yang semakin hari semakin menunjukkan peningkatannya. Semoga seiring dengan peningkatannya ini, seiring juga nantinya penerimaan siswa baru atau PPDB yang baru, ini sangat kian banyak, dan kemudian antusias masyarakat, kepercayaan SMP Muhammadiyah 7, sekolahnya para pemimpin juga banyak pula. Di pergantian tahun ini, saya masih ingat dulu pertama kali ketemu dengan Gus Imsap, bahwasannya pergantian malam tahun baru ini sebenarnya ada kegiatan yang akan diadakan di sekolah. Tetapi dengan adanya pandemi ini, tetapi tidak mengurungkan niatnya, tetapi ada kegiatan yang sungguh luar biasa, yaitu webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat berwebinar. Semoga webinar ini bisa kita ambil manfaatnya, kita dengarkan, kita serap manfaatnya di penghujung tahun 2020, sehingga kita dapat menyongsong tahun 2021 dengan giroh yang baru, dengan semangat yang baru,
tentunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili dari Majelis Didasmen Muhammadiyah Muhammadiyah Bubutan dan pimpinan cabang Muhammadiyah Bubutan mengucapkan selamat berwebinar dan terima kasih. Akhirul kalam, billah fisabilil haq wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Ustadz Sugianto SH selaku Ketua Majelis Dikdasmen Cabang Muhammadiyah Bubutan Kota Surabaya yang luar biasa ini. Pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau kepada peserta webinar agar nantinya menyongsong tahun 2021 besok dengan penuh yang lebih semangat, merubah diri lebih baik dan bisa baik, insya Allah seperti itu. Baik, kita tidak perlu lama-lama lagi menunggu siraman, bukan siraman rohani lagi ya, tapi ini siraman jasmani dan rohani yang langsung akan disampaikan untuk sesi pertama ini oleh pemateri pertama Ustadz Imam Sapari, SHI MPDI, selaku PLT Kepala SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ustadz Rohan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen PCM Bubutan Surabaya, yang sudah hadir ada Pak Sugianto selaku Ketua, ada Sekretaris Majelis Pak Aryadi, dan ada juga anggota majelis Mbak Rima, alhamdulillah sudah ikut bergabung bersama kita. Yang saya hormati pula Wakil Kepala Sekolah, ada Ustadzah Nini beserta jajaran staf yang saya hormati, Ustadz-Ustadzah dan yang sudah hadir, anak-anakku sekalian yang Ustadz Imam banggakan, Ustadz Imam sayangi. Alhamdulillah anak-anak dan peserta sekalian, kita malam ini bisa bermuajahah meskipun lewat daring. Semoga pertemuan kita mendapat barokah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. Beserta webinar yang saya hormati, acara ini adalah untuk menggantikan pembiasaan kita pada malam tahun baru dan malam Valentine. Ya, ini biasanya kita bermalam di sekolah untuk mengikuti kegiatan pembinaan rohani dan spiritual. Namun karena pandemi, maka pembinaan ini kita ganti dengan acara webinar. Dan saya harap kalian semua tidak ada yang keluar rumah ya, tidak ada yang kemana-mana, tetap di rumah ya. Tahun baru Masehi dan pergantian tahun itu sama dengan pergantian tahun seperti biasanya, tidak ada yang berbeda, hanya berganti dari Desember ke Januari. Baik anak-anak sekalian, Ustadz Ruhan, Ustadz Musa, bisa slide-nya dilanjutkan. Sampun Ustadz. Ustadz Imam akan menjelaskan materi tentang mendewasakan diri menuju generasi pemimpin yang Qur'ani ya. Jadi kalian karena sudah SMP, bukan anak SD lagi, maka kalian harus semakin dewasa, semakin mengerti bagaimana harus membawa diri menjadi calon pemimpin atau generasi pemimpin yang Qur'ani. Qur'ani di sini ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah Quran itu berakhlak Al-Quran, seperti halnya Rasulullah. Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Kalian sebagai generasi atau serta didik sekolahnya pemimpin
maka harus meneladani Rasulullah sebagai tauladan, ya, karena tidak ada tauladan lagi selain Rasulullah. Anak-anak sekalian, next. Next, monggo Ustaz Musa dilanjut materinya. Nah, coba perhatikan ayat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ustaz Musa, slide-nya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang bisa kalian lihat di layar monitor kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha may fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Telah terjadi diskusi sebelum manusia Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Ini salah ini ayatnya ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Para malaikat pun berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami biasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kan surat Al-Baqarah ayat 30. Nah ini anak-anak sekalian, ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa kalian diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin, hamba Allah yang merawat bumi, melestarikan bumi, sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini jelas. Kemudian next Ustaz Musa. Dan tujuan Allah menciptakan manusia surat Al-Baqarah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, jin dan manusia melainkan supaya mereka takut. Di hakikat kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Aktivitas apapun adalah untuk beribadah. Kemudian dalam Quran surah Al-Mulk ayat 12, di situ Allah juga berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan manusia ini supaya manusia tahu kemahakuasaan Allah. Baik, next. Nah, ini anak kalian, doa orang tua kalian. Di situ di Al-Furqan ayat 74 di doa yang terakhir. Nah, kalian lihat ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di doa yang terakhir. Surat apa, Ustaz? Surat apa? Dan jadikanlah kami sebagai imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalian itu diminta oleh orang tua kalian, Allah minta supaya kalian semua ini menjadi seorang pemimpin, minimal untuk memimpin diri sendiri. Oke, next. Nah, ini anak-anak sekalian, apa sih potensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, ini pemimpin harus sholat 5 waktu. Pemimpin harus berakhlak mulia. Karena ini sebagai tauladan. Harus memiliki kecerdasan dan harus berprestasi. Nah, itu ya. Kemudian pemimpin harus bisa membaca dan menghafal Al-Quran, apalagi anak laki-laki.
harus menghafal Quran. Nah, kalian di SMP Muhammadiyah 7 itu minimal harus hafal 2 juz. Kemudian pemimpin harus berjiwa mandiri, tidak harus minta dilayani, harus mandiri karena sudah besar, harus disiplin, harus tangguh, nggak boleh makan, nggak boleh loro-loron, harus kuat, nggak boleh ngalem. Itu seorang pemimpin tangguh itu ya, itu tangguh terutama itu. Kemudian pemimpin harus bisa berkomunikasi baik dalam bahasa Arab maupun yang dibutuhkan saat ini juga adalah bahasa Inggris minimal. Nah, kalau sudah itu terpenuhi, kalian harus belajar minimal memimpin diri sendiri, memimpin keluarga. Oke, next. Nah, apa kebiasaan kami yang harus kalian lakukan anak-anak? Nah, itu ini harus dilakukan mulai sekarang ya. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Kenapa kok harus sholat 5 waktu? Allah berfirman itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi syarat mutlak seorang pemimpin sholatnya harus tepat waktu. Tidak ada berkumandang bahwa Akbar Allah Akbar gitu ya, yang besar, maka yang ingin acara kita. Yang pertama syarat mutlak adalah sholat 5 waktu. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan Al-Ankabut ayat 45. Di Al-Ankabut itu juga begitu, ada kalimat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi seorang pemimpin kalau salatnya bagus, ketika dia mau bermaksiat, ya mau bermaksiat baik kepada Allah maupun bermaksiat kepada manusia, itu tidak jadi. Karena apa? Salatnya tadi yang menjaga dia. Jadi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua adalah berzikir setiap saat. Nah, ini juga penting. Dimanapun kalian, ya, dalam kondisi apapun, selalu berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Berzikir itu bisa membuat hati kita menjadi tenang. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi berzikir terus. Zikirnya bebas ya. Naik motor zikir, kemudian nonton TV sambil zikir, mengikuti webinar zikir. Apa zikir bacaannya? Bebas. Yang bagus itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim terus. Ketika diberi sakit, astagfirullahaladzim. Ketika diuji oleh Allah, astagfirullahaladzim. Boleh doa yang lain ketika naik motor, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Sebelum naik motor, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika mau tidur, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amut. Ya zikir, doa, zikir, doa, zikir. Supaya apa? Supaya hidup kita selalu dalam bimbingan Allah, selalu menyertakan Allah, dan supaya Allah mengutus bala tentara malaikatnya untuk melindungi kita. Itu anak-anak ya, berzikir. Dan kekuatan alam sekuat apapun kalau kita berzikir, ya kekuatan manusia sekuat apapun kalau kita berzikir kepada Allah, ya ketika Allah berkehendak maka tidak ada yang bisa menghalangi. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran, ya. Mana ini yang terpenting juga. Quran surat Fatir ayat 29 itu yang terpenting. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur.
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi ciri orang sukses dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5, dalam Quran surat Fatir ayat 29 itu adalah suka membaca Al-Quran. Hanya Al-Quran, semua jendela-jendela keilmuan. Kalau di Al-Baqarah ayat 5 itu adalah kalau kita ingin jadi orang beruntung, ya mengimani Al-Quran. Di Quran surat Fatir ayat 29, jika kita ingin sukses, ya tidak rugi, ya maka harus membaca Al-Quran. Nah itu ya anak-anak. Kemudian yang keempat adalah bersedekah. Bersedekah itu menolak bala. Bersedekah itu mensucikan harta, ya. Jadi kalau kita suka bersedekah, kemudian kita ada musibah, nggak jadi musibahnya, balaknya itu nggak jadi karena kita bersedekah. Dan bersedekah itu juga nomor suratnya berapa, Ustaz? Bersedekah itu juga dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau ingin rezekinya banter, sukses, ya harus bersedekah. Dan bersedekah itu juga melatih jiwa kita, diri kita menjadi pribadi yang empati, pribadi yang ngesakne, gitu ya. Jadi wong lek senengane sedekah itu ndelok wong liya iku sakne. Ono jiwa empati, ono jiwa sosial, dan jiwa simpati. Ada sebuah kata bijak, yaitu barang siapa yang memimpin dengan akal atau pikiran, maka akan mendatangkan ide dan kreativitas. Yang memimpin dengan hati akan mendatangkan hal yang tidak. Tapi kalau memimpin dengan tindakan akan menjadikan sebuah tauladan 5.000, 2.000. Dan bersedekah itu hebatnya tidak harus dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Ya itu anak-anak sekalian ya, baca Al-Quran. Dan yang kelima, ada hal sholat duha itu akan mendatangkan rezeki. Kemudian pahalanya itu kan, pahalanya itu seperti kita. Dan orang yang sholat duha tiap hari itu rezekinya dibuka oleh Allah. Nah ini anak-anak sekalian, kunci pembuka pintu rezeki dan itu adalah sedekah. Yang keenam adalah sholat lail. Ya. Sholat lail kita lakukan bisa jam 2 dini hari, bisa jam 3 dini hari, dan itu di Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai 80 itu ada beberapa keutamaan itu yang melaksanakan sholat lail. Dia akan ditempatkan di tempat yang paling mulia, maqam mahmudah. Kemudian dia diberi bantuan guna mendapatkan permasalahan. Dan Allah akan berikan bimbingan permasalahan yang itu janji Allah itu Quran surat Al-Isra ayat dan sampai 8. Nah, yang terakhir harus kalian lakukan adalah halo guys. Itu di Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, lagi orang-orang yang sunat. Nah, anak-anak sekalian, jika kalian ingin menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah, maka harus banyak beristighfar dan harus banyak-banyak berzikir. Saya pikir itu Ustaz Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ada lagi nggak slide-nya? Cukup ya. Musa. Sampun Ustaz.
Nah, alhamdulillah mungkin dilanjut oleh materi dari Ustadz Jufri. Karena sekalian 7 hal itu ya, 7 hal ya harus dilakukan. 7 hal harus dilakukan kalian menjadi pribadi calon pemimpin agama, calon pemimpin bangsa maupun pemimpin negara. Oh, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diaturkan kepada Ustadz Sabari telah memaparkan materi yang luar biasa. Sebelumnya saya minta maaf kepada anak-anak peserta webinar. Tolong jangan coret-coret layar Zoom ya. Coret-coret tolong jangan coret-coret di layar Zoom karena akan mengganggu berjalannya webinar malam hari ini. Baik. Tidak kalah luar biasa, Ustaz satu ini luar biasa. Beliau sangat berpengalaman di dunia Muhammadiyah juga. Dan insya Allah akan lebih lengkap lagi dengan materi yang disampaikan. Beliau bernama Ustadz Jufri Mustafa. Ya, Ustadz Jufri ini adalah guru dari SD Muhammadiyah dan juga menjadi guru Al-Islam di SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Sebagai perkenalan beliau bernama lengkap Mustafa. Tanggal lahir beliau di Maluku Utara 17 April 1973. Alamat beliau ada 2. Yang satu di Jalan Dupa Jaya 6 nomor 39 Surabaya. Yang kedua adalah Puspa Garden Blok BD nomor 0 di Sidoarjo. Riwayat pendidikan beliau adalah yang pertama di SD Negeri Dodaga, Maluku Utara, lulus tahun 1986. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Wasile, Maluku Utara, lulus tahun 1989. SMA Muhammadiyah Tobelo, Maluku Utara, lulus tahun 1992. Dan beliau melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya S1, lulus tahun 1997. Beliau tidak cukup puas dengan ilmunya, melanjutkan langsung di S2 program master Universitas Muhammadiyah Surabaya, lulus tahun 2013. Pengalaman organisasi beliau luar biasa juga, sama dengan Ustadz Imam Sapari, yaitu beliau pernah menjadi ketua umum IPM SMA Belo tahun 1990. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Agama Islam UMS tahun 1994. Dia pernah menjabat ketua bidang kader IMM Komisariat di tahun 1994. Kemudian menjabat sekretaris Majelis Tablik pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang tahun 1995 sampai tahun 2000. Kemudian beliau pernah menjabat menjadi ketua Majelis Kader PCM Bubutan
tahun 2015. Kemudian anggota Majelis Tabligh PDN Kota Surabaya tahun 2015. Dan beliau saat ini masih aktif menjadi anggota Korps Mubalik Muhammadiyah KMM. Guru agama. Kemudian lanjut ke tahun 2002 sekarang menjadi guru al-Islam dan Muhammadiyaan SD Muhammadiyah 12 Surabaya. Kemudian beliau juga menjadi guru al-Islam di sekolahnya para pemimpin di SMP Muhammadiyah 7 Surabaya sekarang. Dan beliau juga menjadi direktur Rumah Tahfidz Quran sampai sekarang. Dan ini luar biasa untuk anak-anakku sekalian. Mohon jangan dilewatkan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Jufri Mustafa. Kepada beliau waktu tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Dengaran suara saya? Dengar. Halo? Dengar. Halo. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ustadz dan ustadzah yang saya hormati, anak-anak, siswa dan siswi, calon pemimpin Islam Indonesia masa depan yang Ustadz cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah mempertemukan kita di sebuah kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang positif insya Allah, karena biasanya di malam orang yang berusaha untuk menghabiskannya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, sementara kalian sebagai calon pemimpin berusaha untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, untuk mencari kegiatan yang positif lewat kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini akan menjadi tambahan ilmu buat kalian semua, utamanya siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Baik, ustadz-ustadzah dan anak-anak yang saya hormati, judul yang saya sampaikan adalah generasi Qurani pemimpin masa depan. Kenapa ini penting untuk kita angkat dan kita diskusikan? Karena sesungguhnya kalau berbicara tentang pemimpin, maka uswahnya, contohnya yang ideal bagi kita adalah Rasulullah SAW. Dan beliau itu diistilahkan sebagai Al-Quran yang berjalan. Jadi bagaimana melihat Rasulullah? Maaf, bagaimana melihat Al-Quran? Lihatlah Rasulullah. Bagaimana memahami Al-Quran? Pahamilah bagaimana sejarah hidup Rasulullah SAW. Baik sebelum beliau diangkat sebagai Nabi, ataupun setelah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi. Maka minimal bicara tentang Rasulullah berarti bicara tentang Al-Quran, maka minimal ada 7. Ada 7 kewajiban seorang Muslim, dan ini juga harus menjadi tertanam dalam jiwa setiap kalian sebagai seorang calon pemimpin, siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 7, terhadap Al-Quran. Yang pertama, kewajiban kita kepada Al-Quran yang pertama adalah mengimaninya. Percaya bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul firman Allah. Yang kebenarannya tidak boleh sedikit pun diragukan.
Sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu la raiba fihi. Tidak ada sedikit pun ada keraguannya, ada kesangsiannya, ada kecacatannya, ada kekurangannya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagai seorang muslim kita wajib untuk mengimani Al-Qur'an. Dan ini tidak boleh ditawar. Karena kalau ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Qur'an, maka kita bisa kategori kelompok orang-orang kafir. Pertama mengimani, yang kedua membaca. Jadi Al-Qur'an itu sebagai panduan hidup, kompas kehidupan, sebagai manual booknya orang beriman, maka harus bisa membaca. Maka kalian tidak salah ketika memilih SMP Muhammadiyah Surabaya sebagai tempat untuk belajar, karena insya Allah di antara jaminan dari sekolah kepada kalian adalah lulus nanti kalian harus bisa membaca Al-Quran. Jadi ini adalah bagian dan tanggung jawab kita sebagai guru dan kalian sebagai murid untuk bagaimana setelah mengimani membaca. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama turun diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah membaca. Apa yang pertama dibaca? Tentunya Al-Quran. Setelah itu baru silakan membaca yang lainnya. Tapi bacaan pertama harus Al-Quran. Maka sebagai siswa Muhammadiyah, kebiasaan membaca Al-Quran ini harus menjadi sebuah rutinitas. Ya, minimal setiap selesai sholat maghrib atau setiap selesai sholat subuh, biasakan untuk membaca Al-Quran. Ya, sehingga kita ini berbeda. Siswa itu harus berbeda dengan siswa yang tidak sekolah di sekolah Muhammadiyah. Yang ketiga, anak-anak, selain membaca, kita juga harus punya keinginan untuk mau menghafal Al-Quran. Kenapa Al-Quran harus kita hafal? Karena Al-Quran itu nanti akan kita baca di dalam sholat. Ya, minimal yang sering dihafal apa? Juz 30 atau juz amma itu. Karena tidak ada orang sholat kemudian membawa catatan, tidak ada itu. Ya. Jadi tidak ada orang yang sholat sambil membawa catatan, pasti menghafal. Maka setelah mengimani, membaca juga menghafal. Apalagi laki-laki, karena laki-laki adalah calon imam dalam sholat. Maka menghafal Al-Quran menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Yang berikut anak-anak, kewajiban muslim kepada Al-Quran yang berikut adalah memahami. Kita harus memahami sehingga tidak boleh Al-Quran itu dibunyikan tapi tanpa dipahami. Ya. Misalnya ayat Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal hinjir. Itu berarti larangan. Ya, larangan untuk makan darah, ya, minum darah, makan daging babi, makan hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah. Harus dipahami. Sehingga setelah dibaca, dipahami, maka kita akan tahu, oh seperti inilah maunya Al-Quran itu. Oh seperti inilah maunya Allah itu. Nah, ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin, ya, calon pemimpin seperti kalian. Memahami, berikutnya mengamalkan. Setelah tahu diamalkan. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Ya harus salat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh perintah. Warka'u apa namanya? Aqimis sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Oh berarti saya disuruh untuk salat secara maka siswa Muhammadiyah 7 harus bisa punya kebiasaan seperti itu. Setelah mengamalkan adalah mendakwakan, yaitu apa namanya? Menyampaikan isi Al-Quran itu kepada orang lain. Misalnya Al-Quran menyuruh kita untuk jujur, ya kita harus jujur. Kemudian ngajak orang lain untuk jujur. Al-Quran menyuruh kita untuk sholat, ya kita harus sholat. Kemudian mengajak orang lain untuk sholat. Al-Quran menyuruh kita untuk amanah, ya kita juga harus amanah, harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Kemudian mengajak orang lain untuk menjadi orang yang amanah. Dan setelah adalah mewariskan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu harus diwariskan dari generasi kepada generasi. Jadi itu adalah anak-anak 7 kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Ya. Yang berikut
7 ciri generasi Qurani seperti kalian ini. Kalian harus punya ini ya sebagai calon pemimpin. Yang pertama, seorang generasi Qurani satu harus imannya harus kuat, akidahnya harus kokoh. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu harus dijaga. Taruhannya apa? Taruhannya nyawa. Untuk menjaga la ilaha illallah itu harus sampai berani mati. Ya. Dan itu harus kita jaga. Sejak kapan? Sejak sekarang sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita mati. Jadi akidah seorang generasi Qurani, seorang calon pemimpin itu harus kuat, harus kokoh. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah sampai kita mati. Kita kan sudah sering berjanji itu, raditu billahi robba. Saya rela Allah Tuhan saya. Wabil islami dina, saya rela Islam agama saya. Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulah. Saya juga rela Nabi Muhammad menjadi Nabi saya. Itu konsekuensi dari iman. La ilaha illallah. Harus kokoh akidahnya, harus mantap. Sekali Islam, tetap Islam. Inna dina indallahil Islam. Al-Imran ayat 19. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Selain Islam, agama yang salah. Tidak boleh seorang pemimpin yang Qurani mengatakan semua agama sama. Agama tidak sama. Islam berbeda dengan Kristen. Kristen berbeda dengan Hindu. Islam berbeda dengan Katolik. Islam berbeda dengan Buddha. Islam berbeda dengan Konghucu. Islam dari Allah, yang lainnya buatan manusia. Islam tetap terjaga kemurniannya, yang lainnya sudah bercampur-campur. Jadi Islam harus tetap dijaga. Imannya harus kokoh. Akidahnya harus bagus. Kepercayaan terhadap Allahnya harus mantap. Yang berikut, selesai imannya yang bagus itu apa? Akhlak itu perilaku terpuji yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Akhlak berbeda dengan adab. Kalau adab sumbernya pengetahuan. Kalau akhlak sumbernya Al-Quran Hadis. Akhlak baik dapat pahala. Kalau kita beradab baik, belum tentu dapat pahala. Siswa SMP Muhammadiyah itu juga harus punya akhlak yang baik. Apa diantaranya? Bicara yang jujur, disiplin, hormati orang tua, hormati guru, buang sampah pada tempatnya. Ini contoh-contoh akhlak yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin. Yang berikut, ya, ciri generasi Qurani yang ketiga, tekun beribadah. Tidak mungkin seorang pemimpin yang Qurani kemudian tidak atau malas beribadah. Apa ibadah yang paling penting bagi seorang muslim? Salat. Salat. Salat itu kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainakumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir itu apa? Salat. Faman tarakaha, siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat, faqad kafara, maka dia sama seperti orang kafir. Maka anak-anak SMP Muhammadiyah 7, calon pemimpin Qurani masa depan, salat dijaga. Ya. Islam. Islam itu I, Isa, S, subuh, L, luhur atau duhur, A, asar, M, ciri kita nih, Islam itu. Islam itu apa? Terjaga sholat 5 waktunya. Jadi harus tekun beribadah. Ya. Jadi di antara ibadah yang paling penting bagi seorang adalah menjaga sholat. Yang berikut, selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, mengajak orang untuk selalu berbuat baik. Ya. Mengajak orang untuk berbuat baik. Tentunya kita juga harus memberi contoh. Kalian sebagai calon pemimpin harus memberi contoh lebih dulu, baru mengajak orang. Ya. Jangan sampai mengajak, kita nyuruh orang tapi kita tidak memberi contoh. Itu nanti termasuk kategori orang munafik. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian nahi mungkar, mencegah. Ya. Kalau ada teman yang berbuat salah, diingatkan. Misalnya ada teman yang makannya berdiri, diingatkan. Ada temannya yang makan pakai tangan kiri, diingatkan. Itu bagian dari nahi mungkar. Ada teman yang belum sholat, diingatkan supaya dia mau sholat. Ada teman yang tidak mau sholat, diajak untuk sholat. Ya, itu bagian dari nahi mungkar. Ada teman yang mau mencuri, jangan katakan, nasihati dia, beritahu dia, ya, cegah dia, Mas jangan mencuri. Kenapa? Mencuri itu larangan Allah. Ya. Ada teman yang mau ngajak kita untuk bolos di sekolah. Padahal dari rumah sudah kita izin orang tua mau ke sekolah. Ternyata di tengah jalan tidak ke sekolah. Belok kiri atau belok kanan. Ya, nah, ini namanya contoh yang tidak bagus. Beritahu, tadi kita ke sekolah kan sudah izin orang tua mau ke sekolah, kok kita ke sini? Nah, itu namanya bagian dari nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ciri generasi Qurani. Yang kelima,
fisik yang kuat. Nah, ini seorang calon pemimpin harus kuat fisiknya. Ya. Nabi kita itu mengatakan al-mu'minu qawiyyun khairu ahabbu minallah minal mu'minin dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Lemah fisiknya, lemah imannya, lemah ilmunya. Tidak boleh lemah calon pemimpin itu. Ya harus kuat. Maka kalian harus satu, fisik kuat satu. Makan makanan yang bergizi. Apa konsepnya? Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Apalagi? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa saja yang ada di bumi ini, tapi yang dengan syarat dua. Satu, yang halal. Yang kedua, yang bergizi. Jadi itu upaya untuk fisik menjadi fisik yang kuat. Yang berikut supaya fisik yang kuat, apa? Rajin berolahraga. Jangan tidur terlalu malam. Jangan makan sampai kekenyangan. Nah, ini diantara trik-trik supaya kita bisa menjadi fisik yang kuat. Apalagi ini di musim pandemi seperti ini ya anak-anak ya. Harus dijaga ini gizinya ya. Harus jaga gizinya supaya kita bisa kuat melawan virus. Berikut, berdikari atau produktif. Ya, ingat anak-anak, Nabi Muhammad itu contoh yang ideal buat kita. Nabi Muhammad usia 6 tahun sudah bisa mencari duit. Ya, usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah bisa mencari duit. Apa? Menggembala kambing. Usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi pedagang antara negara. Beliau dari Mekah pergi ke Syam, berdagang di Syam. Jalan ya naik onta dengan rombongan paman atau om-omnya itu. Jadi usia 6 tahun Nabi sudah bisa mencari duit, sudah menggembala kambing. Usia 12 tahun Nabi sudah menjadi pedagang antara negara, pedagang yang berskala internasional pada masa itu. Nah, ini harus kalian contoh ya. Nah, sekarang kan lebih gampang itu menjadi apa namanya di dunia yang sudah serba canggih gini kan bisa jualan online. Kalian bisa punya apa? Silakan dijual lewat sistem IT yang sudah begitu canggih ya. Nah, ini upaya-upaya dari kita untuk melatih menjadi seorang pemimpin yang Qurani. Yang terakhir, anak-anak, ciri generasi Qurani adalah berguna untuk orang lain. Hidup ini harus bermakna. Kata Nabi SAW dalam hadis beliau, khairun nas anfa'ahum linnas. Orang yang baik adalah orang yang berguna untuk orang lain. Maka tugas kalian sekarang adalah belajar, dan belajar supaya 10 atau 20 tahun yang akan datang bisa menjadi orang-orang yang bisa mengganti saya, bisa mengganti Ustadz Imam Safari, bisa mengganti Ustadz Musa, bisa mengganti Ustadz Ruhan, supaya ada kaderisasi berlanjut. Karena kita ini, guru-guru ini, ya sudah sebentar lagi akan mati. Dan ketika mati nanti kalian harus sudah siap menjadi pengganti pelanjut dari perjuangan umat untuk izzul Islam wal muslimin. Kejayaan Islam dan umat Islam. Itu anak-anak ya. Berikut ya, saya persingkat saja karena waktu ya. 7 karakter pemimpin muslim. 1, sidik atau jujur. 2, tabligh, pandai berkomunikasi. Supaya pandai berkomunikasi, kalian harus rajin membaca ya. Jangan sampai malas membaca. Membaca itu membuka jendela pengetahuan, bisa mengetahui segala informasi. Apalagi sekarang dengan smartphone itu kita bisa membaca segala hal. Tentunya yang dibaca hal-hal yang positif, yang baik-baik saja. Yang tidak baik, yang sampah-sampah disingkirkan, tidak usah dibuka. Ya, amanah, bertanggung jawab. Ya, fatonah, cerdas. Bagaimana bisa menjadi pemimpin kalau pelongo-pelongo, ya, diajak ngomong nggak nyambung. Wah, kalau pemimpinnya nggak nyambung nanti rakyatnya yang susah, yang menderita. Ya. Kemudian pemimpin juga harus kaya. Kaya apa? Pertama, kaya iman. Apalagi? Kaya ilmu. Apalagi? Kaya harta. Ya. Kalau kamu punya ini, insya Allah kamu akan menjadi pemimpin. Kemudian dermawan, suka menolong. Yang tadi kata Ustadz Imam Safari tadi kan suka berinfak. Itu bagian dari cara kita untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau calon pemimpinnya itu medit, pelit, bakhil, orang pasti akan membenci. Satu-satunya penyakit, sifat yang sangat dibenci adalah pelit. Orang pelit pun tidak senang kepada orang yang pelit. Maka jangan jadi orang yang pelit. Jadilah orang yang dermawan. Ya, jadi orang yang suka berterima kasih. Terima dari Allah, kasih atau bagi kepada sesama. Ya. Yang terakhir,
Seorang pemimpin itu tidak boleh melupakan kehidupan akhirat. Karena apa? Setiap perbuatan yang dilakukan itu pasti akan ada pertanggungjawaban. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Ya, apa yang kamu lakukan. Oke, terakhir. Nanti bisa dibaca lagi. Terakhir saya menyampaikan dua mahfudhah, ya. Atau dua kata mutiara dalam bahasa Arab. Subhanun yaum rijalul ghad. Ya. Pemuda masa kini, pemimpin masa depan. Kalian, anak-anak yang ada di SMP Muhammadiyah itu adalah pemuda masa kini. Pemimpin kapan? Pemimpin 10 atau 20 tahun yang akan datang. Apakah 20 tahun yang akan datang kalian menjadi pemimpin? Tergantung apa yang kalian coretkan, apa yang kalian lakukan, apa yang telah kalian perbuat hari ini. Kemarin sudah menjadi sejarah. Hari ini kehidupan kita, besok masa depan kita. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi SAW yang mulia itu pernah memberikan nasihat. Laisal fata may yaqulu kana abi. Bukan disebut pemuda orang yang mengatakan itu loh ayah saya, itu loh bapak saya, itu loh kehebatan ayah saya. Jadi disebut kata Ali itu bukan disebut pemuda kalau orang yang hanya bisa membanggakan kehebatan orang tuanya. Itu bukan pemuda. Lalu walakinnal fata may yaquluha anada. Tapi yang disebut dengan pemuda adalah orang yang adalah seorang yang berani mengatakan inilah saya, inilah aku, inilah karyaku, inilah prestasiku. Jadi anak-anak, Nabi sahabat Ali, sahabat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib itu memberi nasihat. Pemuda adalah orang yang bisa yang berani mengatakan inilah aku, inilah prestasiku, bukan itulah ayahku. Maka belajarlah jadi diri sendiri yang berprestasi, mampu menggali potensi dirinya untuk menjadi pemuda masa kini dan insya Allah akan menjadi pemimpin masa depan. Mungkin ini anak-anak yang Ustadz cintai, yang Ustadz sayangi, yang biasa sedikit sampaikan sebagai upaya untuk berbagi ilmu di malam pergantian tahun ini. Catatan anak-anak untuk kita, besok insya Allah kita akan masuk tahun 2021. Apa maknanya buat kita? Umur kita sudah berkurang 1 tahun dari jatah hidup yang Allah berikan kepada kita. Berarti begitu pergantian tahun, kita harus berubah menjadi yang baik. Yang kemarin masih nakal, masih belum bertanggung jawab, masih belum disiplin, maka tahun depan 2021 kita harus lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diaturkan kepada Ustadz Jufri Mustafa sudah memberikan petua-petua yang luar biasa, petua-petua yang berharga sekali. Dan diharapkan untuk peserta webinar, para siswa-siswi kelas 7, 8, 9 dan Ustadz Ustazah dan sekaligus majelis jajaran majelis dikdasmen. Untuk sesi tanya jawab akan saya buka 3 pertanyaan. Silakan, ini ada yang mau bertanyakan, ada yang ditanyakan, monggo raise your hand atau boleh langsung mengkode ke saya untuk mengajukan pertanyaan. Untuk sesi tanya jawab, 3 pertanyaan bebas mau diberikan kepada Ustadz Imam Sapari atau Ustadz Jufri Mustafa. Dipersilakan. Kata-kata yang luar biasa disampaikan oleh Ustadz Imam dan Ustadz Jufri adalah ciri-ciri seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, harus bisa merubah dirinya lebih baik lagi, dan berani mengoreksi diri dengan melalui pertanyaan-pertanyaan. Ustadz, apakah saya sudah benar dengan begini, dengan
Mungkin silakan untuk anak-anakku, karena ini adalah sesi webinar khusus untuk para siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Dipersilakan. Yang langsung bertanya langsung di unmute. Ada yang bertanya? Perlu saya tambahkan kembali bahwa yang tidak hadir pada sesi webinar kali ini yang sudah dipresensi oleh setiap ustazah wali kelas, maka akan diberikan tugas khusus, tugas tambahan, yaitu adalah untuk merangkum hasil webinar yang akan diunggah pada kanal YouTube SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Dan hasilnya nanti rangkuman tersebut akan Google Form untuk mengirimkannya. Karena ini adalah webinar wajib untuk seluruh siswa. Silakan, ada yang ditanyakan? Untuk anak-anakku, mungkin Ustadz dan Ustazah yang mau bertanya kepada dua narasumber? Saya dahulu, Ustaz. Ya, silakan Ustadz Musa untuk bertanya kepada siapa, Ustadz? Dua-duanya, Ustaz. Oh, oke. Silakan Ustadz Musa Mustafa untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih, Ustaz. Langsung saja pertanyaannya begini. Kita kan dari tadi bahasannya adalah pemimpin, dan pemimpin. Bagaimana cara supaya atau mengatasi pemimpin yang tidak bisa menerima kritikan dari kita. Jadi misalkan pemimpin itu salah, tetapi ketika diingatkan, dia tetap ngeyel bahwa kebijakannya itu adalah benar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa, berbobot, singkat, jelas, padat. Ya. Pertanyaan dari Ustadz Musa Mustafa, saya tampung. Pertanyaan kedua, dipersilakan, ada yang bertanya? Sebelum nanti kedua narasumber akan memberikan jawaban. Assalamualaikum, Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Ya, Fatma mau bertanya? Fatma kata mau ngomong, Ustaz. Aduh, Fatma. Gimana, Fatma? Oke. Silakan. Kok wis menang Perlu kita ketahui bahwa Fatma adalah Ketua Umum IPM yang baru dan semoga nantinya IPM semakin maju ya, Fatma. Silakan diajukan pertanyaannya, Nak. Gimana anggota sama gitu loh. Iya, pertanyaan bisa diulangi? Gimana cara ngatasi kalau anggotanya nggak nurut sama pemimpinnya, nggak bisa disuruh. Oh. Halo, yang lain mohon bisa di mute ya suaranya. Oke, gimana cara mengatasi supaya anak itu nurut sama orang tua begitu ya, Fatma? Bukan, kalau itu loh, gimana sih? Anggotanya sama pemimpin nurut gitu loh. Oh ya, terima kasih. Anggotanya bisa, bagaimana anggota dari sebuah organisasi itu bisa nurut sama pemimpin begitu ya? Nah, ya. Curhat Oke, ini itu pertanyaan ditujukan ke Ustadz Imam atau Ustadz Jufri pertanyaannya? Ustadz Imam aja. Oke, pertanyaan untuk Ustadz Imam Safari adalah bagaimana cara anggota itu supaya bisa nurut Ustadz, untuk bisa nurut kepada seorang pemimpin, itu ya? Baik. Curhat. Pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaan terakhir silakan dari para Ustadz Ustazah, guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 7 mungkin bisa bertanya. Saya, Ustaz.
Masya Allah. Ustadz Wawan? Nggih. Oke. Monggo Ustadz Wawan untuk bertanya kepada Sinten, Ustadz. Boleh ke Ustadz Jufri atau Ustadz Imam nggih. Oke, monggo silakan Ustadz pertanyaannya. Ini terkait dengan pemimpin nggih. Kita tahu bersama bagaimana kondisi negara kita nggih. Apakah di dalam Indonesia ini pemimpin kita terutamanya sudah masuk dalam kategori pemimpin yang kita harapkan? Dan kalau belum, misalnya kalau jawabannya Ustadz Imam dan Ustadz Jufri belum, apa dan bagaimana caranya kita mengingatkan jika memang pemimpin kita itu salah dan lewat apa, Ustaz? Nah, insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Wawan atas pertanyaannya. Baik, untuk 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah dari Ustadz Musa Mustafa. Bagaimana pemimpin itu tidak bisa menerima kritikan? Tanggapan dari Ustadz Imam maupun Ustadz Jufri bagaimana nanti? Pertanyaan kedua ini dikhususkan kepada Ustadz Imam, yaitu bagaimana supaya anggota itu bisa patuh terhadap pemimpin. Dan pertanyaan yang ketiga dari Ustadz Wawan, yaitu apakah di Indonesia ini pemimpin kita masuk kategori yang diharapkan? Kalau belum, misalnya Ustadz Imam dan Ustadz Jufri mengatakan belum, apa dan bagaimana mengingatkan jika pemimpin itu sudah melakukan sebuah kesalahan dalam kebijakannya? Monggo untuk pertanyaan pertama, saya persilakan Ustadz Imam Sabari bisa memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Ustadz Ruhan, Ustadz Musa, Ananda Fatma, Ketua IPM. Ini kayaknya seru ya di situ ya, Fatma ya. Kumpul berapa orang itu? 3. Oke, dan Ustadz Awan, pertanyaannya Ustadz Awan ini kategori paling berat ini. Kalau salah jawab bisa berbahaya ini. Ada hal-hal yang harus dipublish secara terbuka, ada yang harus didiskusikan secara tertutup. Baik, saya menjawab pertanyaan Ustadz Musa. Ada seorang pemimpin tapi tidak menerima kritikan. Ini memang dibutuhkan jiwa besar seorang pemimpin. Ya, jadi seorang pemimpin itu adalah salah satunya harus berjiwa besar. Berjiwa besar itu harus mau, rela, ikhlas, lapang dada, menerima kritikan. Namun dalam memberikan kritikan kepada pemimpin itu ada metodenya. 1, bedakan antara memberikan kritikan dan penghinaan. Kalau kita punya niat memberikan kritikan, maka jangan di depan khalayak ramai. Jadi begitu ya, itu etika kita mengkritik seorang pemimpin. Karena apa? Ego seorang pemimpin itu pasti ada. Karena merasa dia sebagai seorang pemimpin, kemudian ketika dikritik di depan anak buah yang lain, anggota yang lain, tim yang lain, maka tidak semua pemimpin itu mau menerima kritikan. Seorang pemimpin mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya otoriter, harus, pokoknya gitu ya, pokoknya gitu, harus nurut, manut gitu. Ada yang sifatnya demokratis. Jadi ketika ada permasalahan dia melibatkan tim atau anggotanya untuk diskusi. Ada yang sifatnya permisif, sembarang-sembarang dimulai sembarang dengan izin monggo. Jadi memang semua pemimpin itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah,
tidak semua juga pemimpin bisa menerima kritikan tim atau anak buahnya. Terus bagaimana kita memberikan kritikan, Ustadz? Ya kita berikan, kita datangi. Ini juga menjawab dari Ustadz Wawan ya. Etika seorang pemimpin ketika harus dinasihati, harus diingatkan oleh rakyat atau bawahan atau timnya, maka rakyat bawahan atau timnya itu mendatangi pemimpin. Ini seperti halnya yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah selalu memberikan kritikan kepada pemerintah, namun ya tidak vulgar seperti yang lainnya, mendatangi pemerintahan, menyampaikan. Kalau itu memang salah ya itu masalah pemimpinnya itu mau atau tidak, itu bukan tugas kita. Kewajiban kita hanyalah mengingatkan apabila pemimpin kita melakukan kesalahan. Nah, kalau pemimpin dikritik masih belum bisa kena, ya kita pakai siapa orang di atas pimpinan itu. Misalkan kepala sekolah dikritik oleh guru nggak manut, padahal kritikannya benar. Maka guru menyampaikan kepada pimpinan di atasnya, bisa menyampaikan kepada majelis. Pak majelis, mohon maaf, saya dan Ustadz Imam perihal ini misalkan ya, kan kepala sekolahnya Ustadz Imam begitu ya. Ustadz Imam masih kekeh bla 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 dan sebagainya, itu bisa kemudian majelis menyampaikan kepada kepala sekolah, pasti bisa. Jadi masih banyak strategi atau hal-hal yang bisa kita lakukan apabila kita ingin mengkritisi. Kemudian ada pertanyaan Fatma anggota tidak patuh. Nah ini harus ditelusuri kenapa nggak patuh. Bisa jadi satu pemimpin itu tidak punya wibawa. Fatma dengar ya? Fatma, Nduk. Enggak kedengeran, Ustadz. Kurang keras? Ya. Baik, saya ulangi ya. Ketika seorang pemimpin, ketika dia memimpin, kemudian tidak didengarkan atau diikuti oleh bawahannya, harus ditelusuri. Bisa jadi pemimpin itu tidak punya wibawa. Kenapa nggak punya wibawa? Bisa jadi karena pemimpin itu tidak bisa memberikan tauladan. Makanya antara sikap, tindakan, dan ucapan, maka yang harus didahulukan seorang pemimpin adalah tindakan. Karena hakikat dari memimpin adalah menggerakkan. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan anak buahnya atau bawahannya untuk melakukan sesuatu yang menjadi tujuan bersama atau yang menjadi pikiran dari seorang pemimpin. Jadi harus dikomunikasikan, dipanggil anggotanya. Kenapa kok nggak manut? Itu harus dipanggil. Coba bicara, diskusi dari hati ke hati. Ada permasalahan. Nah, itu ya Mbak Fatma ya. Jadi strategi yang bisa saya sampaikan seperti itu. Nah, kemudian pendekatan personal itu penting. Ya ini nurut, arah iki kok gak nurut. Nah, didatangi, tidak diskusi. Nah, itu kenapa kok seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Ustadz Wawan, yang berat, bagaimana dengan Indonesia? Apakah pemimpinnya seperti yang kita harapkan? Kalau ini kan pertanyaan personal ya. Tapi kalau kita menurut kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya pemimpin yang utama, cirinya ya, salah satu cirinya ya, adalah bijak. Kemudian yang kedua adalah adil. Ya, salah satu doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah al-imamun adilun, imam yang adil. Adil itu adalah berperilaku, bersikap yang sama, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Itu saya tidak menjawab Indonesia seperti apa. Namun dalam kacamata Al-Quran dan As-Sunnah, pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang bijaksana dan pemimpin yang adil. Nah tentunya Ustadz Wawan bisa menerjemahkan bijak itu seperti apa dan adil itu seperti apa. Saya pikir itu Ustadz Ruhan yang bisa saya sampaikan.
Monggo Ustadz Jufri menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ustadz Imam. Monggo langsung disambung Ustadz Jufri. Mute-nya belum, Ustaz. Mute-nya Ustaz Jufri. Ustadz Musa bisa di unmute suaranya Ustadz Jufri. Siap, sebentar. Oh, ini belum Ustaz Imam, dipitek. terima kasih nggih jawabannya, Ustaz. Ustaz Jufri belum dipitek. Ah, ini sudah sampun. Sudah. Oke. Dipitek itu. Terima kasih Ustadz Imam dan Ustadz Ruhan. Saya hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Imam tadi. Bagaimana sikap kita sebagai anak buah terhadap pemimpin yang dalam tanda petik sulit untuk menerima kritikan. Jadi kalau kembali kepada konsep Islam, ada hadis Nabi mengatakan begini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit rasa kibir, sombong. Kemudian hadis itu berlanjut, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Apa itu kibir? Apa itu sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Bahasa sederhananya anti kritik. Jadi orang yang anti kritik itu sebenarnya adalah orang yang anti kebenaran. Kalau kita mengukur sebuah kebenaran pakai kepala kita, maka itu sangat subjektif. Maka memang idealnya pemimpin itu harus mau menerima masukan, baik dari grupnya dia ataupun dari rival dalam tanda petik ya, rival dalam tanda petik. Karena belum tentu dari orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya dia itu adalah orang-orang yang baik. Bisa jadi, maaf, mereka adalah orang-orang yang bermental ABS. Asal bapak senang atau asal ibu senang. Nah, kita nggak tahu juga itu. Yang kedua, memang kata saya memang betul. Kita harus cari waktu dan cari tempat yang baik untuk memberikan kritikan. Ada orang yang dikritik di depan umum senang. Tapi ada orang-orang tertentu yang juga punya tipikal yang tidak senang di depan umum. Dia senang dengan empat mata. Maka kita bisa melakukan kritikan, masukan, saran dengan orang-orang tipe tertutup tadi itu dengan pola empat mata. Kalau istilah orang Belanda itu kan cinta berawal dari perut. Mungkin diajak makan lah gitu. Saya diajak makan, ngomong santai ya mungkin masukan kita, kritikan kita bisa diterima. Kira-kira seperti itu. Tambahan hanya melengkapi punya Ustadz Imam aja. Kemudian yang kedua tadi khusus untuk Ustadz Imam. Yang ketiga memang ya betul ini pertanyaan yang agak bersiko ini ya dari Ustadz Wawan ini. Ini agak bersiko ini. Tapi yang penting yang jelas begini. Dalam sistem pemerintahan negara kita ini kan ada aturannya, ada undang-undangnya. Selama seorang pemimpin itu mau membaca undang-undang dan memahaminya dengan baik, maka insya Allah undang-undang itu adalah sebagai acuan untuk bagaimana memimpin sebuah negara ini dengan baik. Tapi kalau pemimpin itu dia menjadi seorang pemimpin dalam tanda petik dengan berbagai cara dan berbagai trik, lalu melanggar dan menabrak semua aturan main yang sudah dibuat bersama, dan sudah disepakati bersama, maka ketika dia menjadi pemimpin, maka bukan keadilan yang akan terwujud, bukan kemaslahatan yang akan terwujud, tapi sebalik itu. Maka kita berharap mudah-mudahan ya bangsa kita ke depan ini makin lebih baik. Tentunya ya kita sebagai rakyat kecil ya ayo dibantu dengan doa saja lah. Doa yang terbaik. Kalau misalnya pemimpin kita ini belum bisa berbuat adil, ya kita doakan mudah-mudahan mereka bisa berbuat adil. Kalau adil itu menurut persepsi saya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah dolim. Menempatkan sesuatu pada tidak pada tempatnya. Sandal itu biar 1 juta harganya harus di kaki. Itu namanya adil. Topi, kopiah, biar harganya 10.000, tempatnya harus di kepala. Itu adil.
Tapi kalau dibalik, karena sepatu harganya 1 juta taruh di kepala, topi harganya 10.000 taruh di kaki, itu namanya dolim. Nah, kira-kira mungkin seperti itu gambaran ya. Mungkin lebih jauh ya, mungkin insyaallah Ustadz Wawan bisa mengembangkan sendiri. Sementara dari saya itu mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa yang disampaikan oleh dua narasumber, Ustaz Bari dan Ustaz Jufri Mustafa. Mungkin saya sedikit merangkum hasil diskusi kita pada malam hari ini, webinar ya. Karena ciri-ciri seorang pemimpin ini luar biasa banyak. Tetapi saya mengambil salah satu makna kata yang luar biasa. Pemimpin itu harus bersedekah ya. Karena kalau tidak punya sifat dermawan, insya Allah balik diri kita. Betul apa yang dikatakan oleh salah satu narasumber kita. Dan begitu luar biasa webinar pada malam hari ini. Bagaimana 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh kedua narasumber? Sudah puas jawabannya dari Ustadz Musa, Fatma, Ketua IPM, dan Ustadz Wawan? Puas. Alhamdulillah Ustadz, sangat luar biasa. Guys. Salah. Terima kasih untuk Ustadz Jufri dan Ustadz Imam untuk jawabannya. Salah. Baik, terima kasih. Bagaimana Fatma? Pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustadz Imam Sabari, sudah cukup lengkap? Ustadz sudah. Ya. Semoga mengemban amanah menjadi seorang pemimpin tidak mudah menyerah ya untuk Fatma, Ketua IPM, karena memang seorang pemimpin tugasnya luar biasa, berat, tanggung jawabnya besar ya. Baik. Untuk sesi 3 pertanyaan yang sudah diajukan oleh 3 penanya, dan itu pertanyaan luar biasa. Oleh karena itu, kita menjadi calon, kita semua di sini adalah seorang pemimpin, tidak hanya Ustadz Imam, tidak hanya Ustadz Jufri, tidak hanya Ustadz Zanini, tidak hanya Ustadz yang lain, tetapi semua peserta webinar yang ada yang tergabung pada Zoom kali ini dan maupun di luar webinar pada malam hari ini, semuanya adalah seorang pemimpin. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi, kemampuan kita, kemauan kita untuk bisa merubah diri kita lebih baik lagi. Dan mungkin satu makna atau satu yang bisa kita perjuangkan bersama, yaitu bagaimana cara kita menjadi orang yang bisa dipercaya dengan semua yang bisa memberikan manfaat, efek yang positif bagi kehidupan kita di sekitar ya. Seperti itu. Baik, saya selaku moderator pada sesi webinar akhir tahun 2020 yang luar biasa disajikan oleh kedua narasumber ini, saya juga mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami semuanya dari Ustadz Imam dan Ustadz Jufri Mustafa. Dan insya Allah besok kita sudah berhadapan dengan tahun 2021. Apa saja yang menjadi rencana kita untuk berkarya, merubah diri, dan apapun yang menjadi lebih baik nantinya di tahun 2021 ya. Jadi baik atau buruknya nanti di tahun 2021 itu ditentukan oleh kita, dan tentunya sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi kita bagaimana cara kita berbuat lebih baik lagi sebagai seorang pemimpin, calon pemimpin. Seperti itu. Baik, itu saja apa yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada
Ustadz Ustazah, karyawan, guru SMP Muhammadiyah 7 yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Untuk anak-anakku sekalian, terima kasih sekali yang sudah menghargai webinar ini dan hadir dengan luar biasa. Dan saya tidak lupa mengingatkan bagi yang tidak hadir dan sudah diabsen oleh para wali kelas, bersiap-siap untuk menerima tugas dari pihak sekolah untuk merangkum hasil webinar pada malam hari ini. Saya selaku moderator, Ustadz Ruhan, pamit dan wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, terakhir sebelum keluar kita foto bersama ya. Mohon videonya diaktifkan semuanya supaya gambar bisa terlihat dengan jelas. Terima kasih. Punya saya tidak bisa Ustaz kayaknya. Ini kok gelap semua ini punya saya. Karena di kampung Ustaz. Di kampung ini Ustaz. Itu pakai layar belakang dah Ustaz. Ya Ustaz Wawan. Gimana? Pakai layar belakang dan jenengan. Monggo Ustaz Musa. Ustaz Musa segera difoto. Ya Ustaz, ini belum semua terbuka. Gak apa-apa Ustaz ya. Gak apa-apa, yang penting ada nama. Ya oke, terima kasih Ustaz. Sebentar ya. Action yang bagus. Kayak foto KTP. Difoto 7. Sebentar Ustaz, action dulu yang bagus horizontal dulu. ya Ustaz ya. Ya, horizontal ini Ustaz. Boleh begini, terserah. Ya, sebentar. Angka 7. Sebentar Ustaz. Ini ada dua sesi, dua lembar. Sebentar ya, foto dulu. Lama sekali. Boleh begini. Oke, sudah yang sesi pertama. Sekarang sesi kedua. 7 ya, angka 7 ya. Sesi kedua. Sebentar, 7 dulu. Angka 7 seperti ini anak-anak ya. Anak-anak yang lain belum foto silakan angka 7-nya seperti ini. Angka 7 ya, angka 7. 1, 2, 3. Ini yang sesi pertama. Sebentar, sesi yang kedua sebentar. Sesi kedua lagi, angka 7. 7. Oke, sesi kedua ya ini ya. Sebentar ini. Oke. 1, 2, 3. Ya. Sampun. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Zoom akan saya tutup pukul 22.00 tepat. Pas ya, 2 jam ya. Ya, alhamdulillah Ustaz, pas 2 jam. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya Fatma ya, memimpin IPM ya. Ada Wijanarko, ada Fania, ada Nadila. Ada saya. Ada Siapa? Jenny Saya Ainun. belum kenal. Ada Naf'an. Ada Ya, Salwa. Terima kasih untuk Tasya. semuanya. Ada Ustaz Dalulu. Ada Ustadz Sugiyato, Pak Ketua Majelis Adjustment. Terima kasih Ustadz Sugiyato. Masih banyak. Pak Musa itu ingatnya Ustaz Dalulu aja itu. Oke Ustaz, saya akhiri ya, sudah jam 10 malam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sehat selalu semuanya.